Jadilah 12-12. Karena nggak jadi kiamat, bunuh diri. Mungkin karena konteksnya ayat ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Jadi rupanya sebelum takut harus ada apa dulu? Iman, ya. Sebab takut itu baru timbul kalau kepercayaan atau iman telah tumbuh. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Tafsirnya, kamu wahai Rasul adalah orang diutus untuk memberi kabar takut dan untuk memperingatkan manusia dari perbuatan keji dan maksiat. Kamu tidak ditugasi untuk mengetahui waktu kiamat. Karena itu, janganlah kamu membebani diri dengan bertanya macam-macam dan ingin mengetahui apa yang tidak disuruh kepadamu untuk mengetahui, dan laksanakan pekerjaan-pekerjaanmu yang lain. Ya, jadi nggak usah menjadi panitia hari kiamat dengan menentukan harinya, kecuali kamu panitia kiamat. Don't miss it. Ya, jangan lewatkan. Nah, baru tentukan di tanggal di situ kalau sudah ditunjuk menjadi steering committee atau organizing committee, rapatin di tanggal kiamat. Jadilah 12-12. Karena nggak jadi kiamat, bunuh diri. Nah, itu namanya panitia yang sukses, ya. Menjadi panitia kiamat. Nah, tugas Nabi di situ nggak usah mikirin kayak gituan. Apalagi menjawab pertanyaan orang-orang ini. Itu bukan domain kamu, wahai Muhammad. Itu kerjakan saja apa yang menjadi tugas kamu, wahai Muhammad. Begitu juga kita, ya. Sebagai umat Muhammad, nggak usah juga terlalu mentakyin, terlalu vulgar menetapkan bentar lagi kiamat. Kalau sebentar lagi kiamat, sejak zaman Rasul juga ada sebentar lagi. Ya, jadi nggak usah ditegaskan karena Nabi sendiri sudah Nabi akhir zaman. Ya, nggak usah lagi menambah persoalan di akhir zaman yang sudah tetap. Apalagi mencoba menjadi penerka waktunya Nabi aja tidak tahu. Jangankan Nabi, malaikat terdekat saja tidak tahu. Bagaimana Bu Hamka? Bismillah. Engkau tidak lain hanyalah pemberi ancaman. Nah, innama anta munzir. Jadi di sini ada pembatasannya dari innamanya di sini. Engkau tidak lain hanyalah gitu. Ma anta illa. Hmm. Ada tekanan di sini ya. Engkau tidak lain hanyalah pemberi ancaman kepada siapa yang menakutinya. Kepada siapa yang menakutinya. Tafsirnya, kewajiban engkau sebagai utusan Allah hanyalah menyampaikan kepada mereka itu berita yang berisi kabar yang menakutkan. Munzir. Sampai di situ saja. Yang mengerikan tentang azab siksaan yang akan diterima di hari kiamat oleh siapa yang tidak mau menuruti jalan lurus dan mulia yang ditunjukkan oleh Allah, yang dibawakan oleh rasul-rasul yang disuruhnya menyampaikan risalah kepada manusia. Yang akan merasa takut tentu orang yang takut juga. Dan takut itu barulah timbul kalau kepercayaan atau iman telah tumbuh. Kalau iman tidak ada, betapapun jua diberi peringatan, mereka tidaklah akan peduli. Begitu kata Buya Hamka. Jadi rupanya sebelum takut harus ada apa dulu? Iman.
Ya, sebab takut itu baru timbul kalau kepercayaan atau iman telah tumbuh. Berarti sebelum memberi peringatan, misalnya nih, istri yang sama marah aja sama suaminya bawaannya karena suaminya nggak ngaji-ngaji, misalnya suka ninggalin sholat, nggak mau jamaah, diancam hari kiamat. Jangan langsung ke kiamat, nanti rumahnya yang kiamat. Kepada suami, jangan langsung cerita kiamat, tumbuhkan dulu imannya, persiapkan imannya agar siap mendengar kiamat. Ya, imannya dulu ditumbuhkan. Saufa misalnya sebelum marah sama, tadi saya bilang sama suaminya, sama calon suaminya misalnya. Jadi sebelum diancam pakai hari kiamat, kuatkan dulu imannya. Sebab betapapun ancaman itu, kalau iman belum tumbuh, maka tidak akan ada rasa takut. Nah, begitu juga kepada anak-anak kita semua ya, kepada cucu-cucu kita semua, kepada generasi ini. Makanya kalau di grup WA nanti ketemu orang-orang aneh, nggak usah langsung komen. Ya, setiap ada yang posting di komen itu sebetulnya orang bodoh. Ya, kalau mau tahu orang bodoh itu siapa, lihat aja tukang komen, kebanyakan semua dikomenin. Seakan-akan dia paling tahu. Dipikirin dulu, ini berguna nggak nih komen ini? Ya, baiklah kalau gitu, Ustaz Deden. Silahkan dulu di komen-komen. Baik Ustadz, dari terjemahan ulama Nusantara, munzir itu pemberi ancaman. Mungkin karena konteksnya ayat ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Soalnya, kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, diksi inzar itu beda dengan wa'id. Artinya inzar, yakni di sini munzir, innama anta munziru, itu tidak identik dengan mengancam. Hanya menyampaikan saja. Oleh karenanya, maf'ul dari kata inzar ini seringkali orang yang menerima peringatan itu. Misalkan, innama tungziru manit taba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi inzar ini maf'ulnya itu orang yang benar, yang bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, dan beriman kepada informasi itu. Manit taba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Namun dalam konteks yang lain, inzar itu bisa saja gitu ya, di dalamnya ada ancaman. Bisa saja. Misalnya, litung ziro qawmam ma ungziro aba'uhum. Litung ziro qawmam ma ungziro aba'uhum. Itu kan yang diberikan inzarnya adalah orang-orang musyrikin Makkah saat itu. Qawmam ma ungziro aba'uhum. Sehingga di situ ada nada ancaman. Ada nada ancaman. Sehingga
walaupun pada mulanya inzar ini beda dengan wa'id, tetapi karena konteksnya adalah sedang berbicara dengan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, maka muncullah terjemahan ancaman, mengancam. Atau saya kurang tahu juga Ustaz, apakah bahasa Indonesia mengancam itu seperti itu gitu Ustaz. Wa'id dan inzar itu gitu. Hmm. Jadi mengancam itu Sayang gitu, mengancam tuh sayang gitu. sebetulnya mundir itu lebih pada pemberi peringatan ya. Ya, Peringatan jadi itu adalah nasihat yang disertai ancaman kan gitu ya. tidak Ustaz kalau inzar itu tidak mengancam. Kalau di Semata-mata Quran peringatan ya. peringatan tanpa disertai ancaman untuk penggunaan Al-Quran. Maka seringkali Oh iya, oke, oke, maf'ulnya oke. itu ya, Ya, jadi pertama yang diindar itu biasanya tidak pada kaum tertentu, berlaku pada semua manusia, tetapi umumnya orang-orang yang sudah siap menerima ya, peringatan, gitu iya ya. Ustaz. Ya, Ya, karena di ayat ini juga sebetulnya la yakhussu qauman, gitu ya. Walaupun buat Nabi SAW jelaslah kaumnya pada saat itu. Walaupun ayat ini bersifat umum, jadi kepada orang yang siap menerima peringatan. Oke, lanjut. ya, itu bedanya dengan wa'id. Nah, Iya. kalau misalkan diksi bahasa Indonesia, karena kelemahan saya di diksi bahasa Indonesia, apakah ancaman itu selalu gitu ya, maknanya mengancam, atau ada juga ancaman itu maksudnya karena sayang. Misalkan ada orang yang kita Oh, sayangi mau jatuh ke sumur, kemudian kita iya, bikin peringatan jangan dekat ke sini, ini sumur. Itu kan bukan iya, ngancam, tetapi emang ngasih tahu. iya, iya, Ya, iya, kalau iya, iya. kalau misalkan ada kalimat begini, kalau tidak nurut maka akan saya jatuhkan. Nah, itu wa'id gitu. Hmm. Mengancam, satu menyatakan maksud atau niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Itu yang pertama. Jadi mengancam. Yang kedua, memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Nah, ini Ah, baru ini nasihat nih, ada nih ya ya. ya ya. Ada warning di sini ya, Ya 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 Ustaz. peringatan. Yang ketiga, diperkirakan akan menimpa. Jangan di situ. Bentar lagi tuh pohon duriannya jatuh. Ya ya. Ya, nanti coba kalau kena kelapa kamu. Anak-anaknya bilang, nggak apa-apa kena kelapa aku, mah, asal jangan kena kepala aku. Iya iya. Benar Ustaz. Berarti Ya, mengancam di sini itu makna 2 dan 3 ya Ustaz ya? ya dua dan tiga. Ada unsur penyelamatan lah ya. Iya, penyelamatan. Ya, penyelamatan. Bukan kasih sayang. Ya, unsur penyelamatan dan memang mengharapkan selamat gitu Ustaz ya. Iya. Dengan adanya, nah ini diksi mengancam tuh, kalau di pikiran saya itu mengancam tuh ya, mengancam kayak nomor satu tadi Ustaz. Hmm. Eh, apa, memberikan apa tadi, sesuatu yang membahayakan, Ya, meniatkan, menimpakan sesuatu yang membahayakan. merugikan. Nah, ternyata ada pengertian lain dari ancaman. Nah, kelihatannya para ulama Nusantara itu menggunakan diksi ancaman untuk pengertian nomor 2 dan 3 itu, Ustaz. Iya.